Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, yaitu yang terjadwal adalah kajian tauhid dengan membaca kitab Sirajul Huda, dan pembahasan kita sudah sampai kepada sifat kalam. Sholawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini termasuk salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati, tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, muallim, muallimah, para jamaah, Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertemuan kita di bulan lalu kita sudah membahas tentang turunnya Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu ada dua. Kalam qadim yang ada pada zat Allah disebut juga dengan Al-Quran, dan yang kita baca juga Al-Quran juga namanya. Maka kalau ada yang bertanya Al-Quran itu qadim apa baharu, maka cari aman jawab saja qadim. Karena kalau kita jawab Al-Quran itu baharu, ternyata yang dimaksud dia adalah Al-Quran yang merupakan kalam qadim yang ada pada zat Allah. Kalau dijawab baharu kan kafir hukumnya. Itu pembahasan kita yang lalu. Ya, kalam qadim yang ada pada zat Allah itu juga disebut Al-Quran. Dan Al-Quran itu secara makna yang ada di dalam Al-Quran yang kita baca, yang 30 juz itu sama maknanya dengan kalam qadim yang ada pada zat Allah. Makanya Al-Quran yang kita baca wajib dimuliakan. Walau kertasnya kertas ubi, tintanya tinta Cina. Karena dari sisi makna ada makna yang sama dengan makna yang terdapat pada kalam qadim yang ada pada zat Allah. Jadi yang dimuliakan bukan kertasnya, bukan tintanya, tapi secara maknanya itu. Makanya kalau ada orang yang suka-suka hati aja sikapnya kepada Al-Quran karena dia nggak belajar tauhid, bahwa Al-Quran macam buku biasa, kan itu ya. Itu karena dia tidak belajar tauhid. Itu pembahasan kita yang lalu. Sekarang silakan buka di halaman ke-18. Yang sekarang kalau nggak salah yang di dalam kurung tuh, wa yata'allaku bima yata'allaku bihil ilmu minal muta'alliqati. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi udah masuk nih tentang ta'alluq nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Berkata Imam Sanusi, wa yata'allaku bima yata'allaku bihil ilmu minal muta'alliqati. Yang di Latin halaman berapa Pak Isa?
59 ya, yang di kitab Melayunya halaman 18. Wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihil ilmu minal muta'alliqati. Artinya, dan ta'alluq ia dengan barang yang ta'alluq ia dengan dia oleh ilmu, daripada segala tempat ta'alluq daripada barang yang wajib dan segala barang yang mustahil dan segala yang harus. Nah, jadi ta'alluq ilmu dengan kalam sama. Ta'alluq kepada yang tiga. Wajib, mustahil, jaiz. Akan tetapi ta'alluq kalam itu adalah ta'alluq dilalah namanya. Bukan ta'alluq inkisyaf. Nah, baik. Simak betul-betul penjelasannya yuk. Ta'alluq sifat kalam. Ta'alluq sifat kalam adalah sebagaimana ta'alluq daripada sifat ilmu. Ya, jadi sama. Ta'alluq kalam dengan ta'alluq sifat ilmu sama. Ya, yaitu ta'alluq kepada setiap yang wajib, mustahil, dan jaiz. Jadi sama, dari sisi itunya sama. Sifat ilmu ta'alluq dia kepada yang wajib. Sifat ilmu ta'alluq dia kepada yang mustahil. Sifat ilmu ta'alluq dia kepada yang jaiz. Maka sifat kalam juga demikian. Sifat kalam ta'alluq dia kepada yang wajib, ta'alluq dia kepada yang mustahil, ta'alluq juga dia kepada yang jaiz. Akan tetapi kalau ta'alluq sifat ilmu kepada yang tiga itu berarti wajib, mustahil, jaiz. Ta'alluqnya sifat ilmu kepada yang tiga itu ta'alluq inkisyaf namanya. Ya, ta'alluq inkisyaf. Berbeda dengan ta'alluqnya sifat kalam kepada yang tiga itu. Nah, ta'alluqnya sifat kalam kepada yang wajib, mustahil, jaiz, ta'alluqnya dinamakan ta'alluq dilalah. Nah, jadi kalau dirangkai sifat ilmu, sifat kalam, ta'alluqnya sama-sama ta'alluq kepada yang wajib, mustahil, jaiz. Tapi sifat ilmu ta'alluqnya ta'alluq inkisyaf. Ya, sifat kalam kepada yang tiga itu ta'alluqnya ta'alluq dilalah. Ya, coba kita huraikan sedikit. Sifat ilmu ta'alluq kepada yang wajib dengan ta'alluq inkisyaf. Maksudnya apa? Maksudnya Allah dengan sifat ilmunya mengetahui apa-apa yang wajib baginya. Inkisyaf, terbuka, tidak ada yang terhijab dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kedua, Allah dengan sifat ilmunya mengetahui ta'alluqnya sifat ilmu kepada yang mustahil dengan ta'alluq inkisyaf adalah bahwa Allah dengan sifat ilmunya mengetahui mana-mana yang mustahil baginya. Ya, dan pengetahuannya Allah terhadap yang mustahil itu inkisyaf, terbuka, tidak ada yang terhijab. Kan udah kita bahas pada sifat ilmu ya. Ini pemahaman sederhananya. Kemudian yang ketiga, bahwa sifat ilmu ta'alluq dengan ta'alluq kepada yang jaiz dengan ta'alluq inkisyaf, maksudnya adalah Allah dengan sifat ilmunya mengetahui barang-barang yang jaiz baginya, inkisyaf. Ya, terbuka semua tanpa terhijab sedikit pun. Nah, jadi sifat ilmu ta'alluq dia kepada yang wajib, kepada yang mustahil, kepada yang jaiz, tapi ta'alluqnya inkisyaf. Sementara sifat kalam ta'alluq kepada wajib, mustahil, jaiz, ta'alluqnya dinamakan ta'alluq dilalah. Jadi ta'alluq sifat kalam dengan yang tiga perkara itu adalah ta'alluq dilalah. Dilalah itu kalau diterjemahkan penunjukan. Nah, memahaminya bagaimana kan gitu? Ta'alluq sifat kalam kepada yang wajib, mustahil, jaiz dengan ta'alluq dilalah, apa maksudnya? Kan gitu, supaya gimana cara kita memahaminya? Ya, ta'alluq kalam dengan yang tiga dengan ta'alluq dilalah itu bagaimana memahaminya? Apa maksudnya? Nah, jadi maksudnya jikalau Allah buka hijab
Ya, disingkap Allah hijab dari kita, dan kita dapat mendengar sifat kalam Allah. Sekali lagi, kalau Allah buka hijab kita di akhirat nanti, di akhirat ya, bukan sekarang ya. Dibuka Allah hijab nanti di akhirat, disingkap Allah hijab kita di akhirat, maka kita dapat ya melihat dan mendengar ya daripada sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang berdiri pada zat Allah itu. Ya, maka kita dapat melihat dan mendengar sifat kalam yang berdiri pada zat Allah. Maka pasti kita akan dapat juga memahami dari kalam qadim yang berdiri pada zat Allah itu segala perkara yang wajib, mustahil, dan jaiz. Ya, saya ulang sekali lagi ya, biar betul-betul dapat. Sifat kalam ta'aluk dia kepada wajib, mustahil, jaiz. Ta'aluknya sifat kalam kepada yang tiga itu adalah dengan ta'aluk dilalah, bukan inkishaf. Yang inkishaf itu sifat ilmu. Ya, adalah ta'aluk dilalah, penunjukan. Bagaimana memahami ya ta'aluknya kalam dengan yang tiga wajib, mustahil, jaiz dengan ta'aluk dilalah itu? Bagaimana cara kita memahaminya? Maka ya jikalau di akhirat kelak tersingkap hijab dari kita, Allah buka hijab dari kita, maka nampak kitalah sifat kalam itu, dan kita pun dapat mendengar sifat kalam. Kalam di sini adalah kalam qadim yang ada pada zat Allah, bukan Al-Quran itu. Jangan ke situ larinya ya. Jangan ke Al-Quran yang kita baca, walaupun itu disebut kalam Allah juga, nggak nyambung nanti. Ya, andai Allah buka hijab di akhirat kelak, maka sifat kalam itu nampak kita. Bahkan kita pun dapat mendengar kalam tersebut. Ya, dapat mendengar sifat kalam yang qadim berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mendengar ya sifat kalam qadim yang ada pada zat Allah itu, maka kita nanti dapat memahami apa-apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang jaiz. Ya, itu yang disebut namanya ta'aluk dilalah. Jadi setelah kita dengar nanti ya kalam qadim yang ada pada zat Allah, jangan ditanya caranya gimana, kaifiatnya gimana. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sama, cuman melihat Allah taala di akhirat nanti. Ya, enggak usah terlalu dipikirkan. Kita wajib mengimani bahwa di akhirat kelak kita dapat melihat zat Allah. Ya, berarti Allah di dalam surga, enggak gitu. Ya, berarti bercakap-cakap Allah nanti sama kita. Ya, itu cara kaifiatnya enggak usah dipikirkan. Yang perlu kita pikirkan cemano dulu kita bisa masuk surga. Ya, kalau udah bisa masuk surga baru pikirkan ya cemano caranya bisa melihat zat Allah, mendengar kalam qadim yang ada pada zat Allah. Ini masuk surga aja belum tentu, ya udah cerita-ceritanya terlalu jauh tentang melihat zat Allah dan mendengar kalam qadim yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dibuka hijab ya di akhirat kelak kita mendengarlah sifat kalam yang berdiri pada zat Allah itu, yaitu kalam qadim yang berdiri pada zat Allah, maka kita akan juga dapat memahami ya dari kalam qadim yang ada pada zat Allah itu ya sesuatu perkara yang wajib, mustahil, dan jaiz. Ini yang dinamakan ta'aluk dilalah. Ya, ini belum rinci. Paham nggak nih kira-kira yang sampaikan tadi? Sebelum saya rincikan lagi. Bisa ya? Jadi itulah namanya ta'aluk dilalah. Begitu kita di akhirat kelak dibuka hijab oleh Allah Ta'ala, nampaklah sifat kalam itu, dan kita pun dapat mendengar kalam qadim itu. Nah, setelah kita dengar kalam qadim itu, maka pun kita dapat memahami dari kalam qadim itu kelak, ya tentang perkara wajib, mustahil, dan jaiz. Mendengar dari kalam qadim itu, kemudian kita memahami perkara yang wajib, mustahil, dan jaiz ya tersebut. Itulah yang dinamakan ta'aluk dilalah. Bisa paham itu? Ya, melihat, mendengar, memahami. Ya, dibuka hijab, nampak sifat kalam. Nampak enggak sifat kalam? Kenapa bisa dilihat?
Maujud. Kenapa maujud? Sifat ma'ani maujud. Ya, kedua mendengar. Ya, sifat kalam qadim. Setelah mendengar, memahami dari kalam qadim tersebut tiap-tiap perkara wajib, mustahil, jaiz. Ya, itu yang dinamakan ta'aluk dilalah. Makanya dilalah itu artinya penunjukan. Ditunjukkan kita melalui kalam qadim yang kita dengar itu perkara wajib, mustahil, jaiz. Tapi jangan ditanya cemana kaifiatnya kita mendengar kalam qadim. Nantilah itu. Yang penting pikirkan dulu cemana kita bisa masuk surga. Baik, saya rinci lagi supaya makin jelas. Tadi sifat kalam itu ta'aluk kepada yang wajib. Betul? Ta'aluk juga kepada yang mustahil. Ta'aluk juga kepada yang jaiz. Dengan ta'aluk dilalah. Maka kita rincikan satu-satu. Ta'aluk dilalah. Ya, ta'aluknya dilalah. Ta'aluk dilalah. Sifat kalam pada yang wajib. Kan tadi wajib, mustahil, jaiz. Ya, yang wajib dulu kita jelaskan. Ta'aluk dilalah. Sifat kalam pada yang wajib. Bagaimana memahaminya? Adalah bahwa Allah dengan sifat kalamnya yang berdiri pada zat Allah tersebut, ya, dengan sifat kalamnya. Kalam di sini maksudnya paham ya, kalam qadim yang berdiri pada zat Allah. Itu nggak usah saya sebut lagi lah, kalam qadim panjang kali. Ya, pokoknya kalau disebut kalam jangan yang terbenak di pikiran Al-Qur'an. Paham ya? Nah, kalau disebut kalam maka yang terbenak adalah kalam qadim yang berdiri ia pada zat Allah. Ya, baik. Saya ulang. Ta'aluk dilalah sifat kalam, ya, ta'aluk dilalah sifat kalam pada yang wajib. Ya, bagaimana memahaminya? Memahaminya bahwa Allah dengan sifat kalamnya tersebut, menetapkan kesempurnaan zat dan sifat-sifat Allah. Ya, saya ulang sekali lagi. Ta'aluk dilalah sifat kalam pada yang wajib. Nah, kan itu yang pertama. Bagaimana memahaminya? Memahaminya adalah bahwa Allah dengan sifat kalamnya, ya, menetapkan kesempurnaan zat dan sifat-sifatnya. Jadi dengan sifat, ya, dengan kalam qadimnya itu ditetapkanlah bahwa Allah itu zat yang memiliki kesempurnaan, sifat yang memiliki kesempurnaan, bahwa Allah, ya, bahwa menetapkan kesempurnaan bagi zat dan sifat Allah. Makanya setelah itu jadi kalam yang ada pada kita, laisa kamitslihi syai'. Tapi itu bukan kalam qadim secara maknanya. Ya, paham ya? Bisa nggak dipahami? Nah, makanya nanti akan saya jelaskan sedikit. Ini kita udah ngaji bukan ngaji tauhid lagi sebetulnya. Ya, kita ngaji ini udah ngaji sifat kalam. Ya. Nanti akan saya jelaskan ya sedikit. Kalau cukup waktu kita. Ulang sekali lagi ya. Nah, biar paham. Ta'aluk dilalah sifat kalam pada yang wajib. Bagaimana memahaminya? Kan itu pertanyaannya. Adalah bahwa Allah dengan kalamnya berarti kalam qadim ya, menetapkan kesempurnaan bagi zat dan sifat-sifatnya. Artinya apa? Dengan kalam qadimnya itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya zat dan sifat-sifat Allah itu sempurna secara makna, karena kalam qadim tidak berhuruf, tidak bersuara. Nah, cemana supaya bisa kita pahami? Muncullah ayat laisa kamitslihi syai'. Secara makna laisa kamitslihi syai' itu secara makna sama makna itu, ada makna itu pada kalam qadim yang ada pada zat Allah. Contoh, udah kita jelaskan juga kemarin ya.
Firman Allah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah sholat dan bayar zakat. Berhuruf beri'rab berbina tidak itu? Ya, berhuruf beri'rab berbina. Itu kalam yang ada pada kita, yang kita baca setiap hari. Al-Quran juga namanya. Makna wa aqimus shalah wa atuz zakah. Makna itu kan tak ada huruf, tak ada suara tuh kan. Secara makna itu juga ada. Sama makna wa aqimus shalah wa atuz zakah. Makna itu juga ada pada kalam qadim yang ada pada zat Allah. Secara makna. Ya, nah, secara makna. Makanya belajar tauhid itu bertahap. Kata almarhum ya, bahwasanya bagi pemula belajar tauhid itu perdalam sifat mukhalafatul lil hawadis. Kemudian untuk tahap yang pertengahan perdalam sifat wahdaniyah. Baru untuk tingkat yang udah kelas atas kalau kita katakan ya, perdalamlah tentang sifat kalam. Makanya ilmu ini juga dinamakan ilmu kalam. Saking ngejelimet dan banyaknya perdebatan tentang sifat kalam. Baik. Ayat wala taqrabuz zina. Berhuruf beri'rab. Tapi secara makna pada kalam qadim yang ada pada zat Allah juga ada makna wala taqrabuz zina itu. Ya, jadi ta'alluq dilalah sifat kalam pada yang wajib, bagaimana memahaminya? Maka memahaminya adalah bahwa Allah dengan sifat kalamnya menetapkan ya kesempurnaan ya bagi zat dan sifatnya. Jadi pada kalam qadim itu ditunjukkan Allah secara makna bahwa zat dan sifat Allah itu sempurna. Kemudian ya, supaya bisa kita pahami bagaimana diturunkanlah wahyu melalui malaikat Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad, wujudlah makna laisa kamislihi syai'. Bisa nggak dipahami ya? Bisa ya? Insya Allah. Dah, itu yang pertama. Yang kedua, ta'alluq dilalah sifat kalam pada yang mustahil. Ya, ta'alluq dilalah sifat kalam pada yang mustahil. Bagaimana memahaminya? Memahaminya adalah bahwa sifat kalam memberitakan dengan tiadanya perkara-perkara yang mustahil bagi zat Allah. Ya, memahaminya adalah bahwa sifat kalam itu ya kalam qadim tadi, secara makna memberitahukan dengan tiadanya perkara-perkara yang mustahil bagi zat Allah. Anak, istri, itu perkara yang mustahil bagi zat Allah. Melalui kalam qadimnya Allah memberitahukan ya bahwasanya anak dan istri bagi Allah itu enggak ada. Nah, supaya bisa dipahami bagaimana kan gitu. Diturunkanlah wahyu tadi. Lam yalid walam yulad. Tapi secara makna itu udah tersebut dulu. Diberitahukan terlebih dahulu pada kalam qadim yang ada pada zat Allah. Ya. Walam takun lahu sahibatun. Surah Al-An'am. Dan tidaklah bagi Allah Ta'ala itu sahibatun. Kata ulama tafsir, sahibatun itu adalah istri. Jadi Allah nggak punya istri. Nah, ini kan ayat Al-Quran. Ya, sebetulnya Allah sudah memberitahukan. Jadi pada kalam qadim sudah ada informasi gitu loh yang menunjukkan bahwasanya ya Allah itu tidak memiliki yang namanya sekutu. Karena sekutu itu sesuatu yang mustahil. Itu sudah ditunjukkan pada kalam qadim secara makna. Tapi kan kita nggak bisa memahami makna. Saya ini ngomong bahasa hati ya. Ada yang tahu apa yang saya bilang di dalam hati? Makna. Nah, supaya bisa dipahami, wujudlah dia. Ya, dengan wahyu yang diturunkan Allah kepada malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad, maka dipahamilah oleh kita makna informasi dari kalam qadim yang memberitahukan atau yang menunjukkan bahwa Allah itu ya bahwasanya tiada perkara yang mustahil bagi zat Allah, seperti ayat lam yalid walam yulad. Bisa dipahami?
Jadi kan nyambung dia. Ya kalau memang kalam qadim semuanya ada. Ya. Termasuk melalui kalam qadim tadi Allah menunjukkan, kan itu dilalah itu. Allah melalui kalam qadimnya menunjukkan bahwasanya secara makna ya bahwa tiada perkara yang mustahil bagi zat Allah. Maksudnya zat Allah itu tidak dihinggapi oleh perkara yang mustahil. Allah nggak punya anak, nggak punya sekutu. Itu ditunjukkan Allah secara makna melalui kalam qadim yang ada pada zatnya. Nah, supaya bisa dipahami oleh kita, gimana? Kan kalau makna nggak paham. Kayak kita, saya ngomong di dalam hati. Ada yang bisa paham? Ada, kalau ada berarti saya cium tangannya, wali ini berarti nih. Ya, tahu dia isi hati seseorang. Nah, paham ya maksudnya ya? Supaya bisa dipahami bagaimana? Itulah fungsinya wahyu. Ya, disampaikanlah makna kalam qadim tadi melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, barulah ya berupa lapas dia, yaitu lam yalid wa lam yulad. Ingat enggak kemarin saya sampaikan pertemuan lalu, proses turunnya Al-Qur'an. Jadi bukan ayat Al-Qur'an itu dibacakan malaikat Jibril di depan Nabi Muhammad, bukan. Malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah, bukan wahyu itu dibacakan oleh malaikat Jibril baru disuruh Nabi Muhammad mengikuti bacaan itu, enggak. Ingat pembahasan yang lalu kan? Makanya kalau paham yang lalu insya Allah nyambung dia. Ya. Nah, jadi turunlah ayat misalnya surah Al-Fatihah. Ya, dibawa oleh malaikat Jibril, Ruhul Amin. Ya, kepada Nabi Muhammad. Bukan malaikat Jibril itu membacakan surah Fatihah dulu kepada Nabi Muhammad. Muhammad, aku membawa wahyu. Kodongah elok-elok ini ya. Katanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba kau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Nabi Muhammad pun mengikuti. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan macam awak mengajar budak-budak mengaji. Ya, ingat pembahasan itu ya. Jadi wahyu turun melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Bukan dibacakan malaikat Jibril di depan Nabi Muhammad. Macam kita mengajarkan budak-budak mengaji. Tidak. Tapi makna ayat Al-Qur'an, makna tadi, ya makna Quran tadi, dimasukkan ke dalam hatinya Nabi Muhammad. Mana dalil Al-Qur'annya? Nazala bihi ruhul amin ala qalbika. Ya, dan telah kami turunkan Al-Quran kepada Ruhul Amin ala qalbika, ke dalam hatimu ya Muhammad. Al-Quran ini, ya, As-Su'ara, Al-Quran surah As-Su'ara. Nah, masuk secara makna. Nah, kan tak berhuruf, tak bersuara tuh kan? Barulah dilafalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa makna yang sesuai tadi. Ya, ayatnya jadi ayat Fatihah itu misalnya surah Fatihah. Makna sesuai dengan makna yang di hati Nabi, makna yang di hati Nabi sesuai dengan makna yang disampaikan oleh malaikat Jibril, makna yang disampaikan oleh malaikat Jibril sesuai makna yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat enggak hubungannya? Ya, jadi apa tadi pembahasan tadi? Ta'alluq, dilalah, sifat kalam pada yang mustahil. Bagaimana memahaminya? Ya, saya ulang terakhir ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, melalui sifat kalamnya yaitu kalam qadim ya, memberitahukan kepada kita bahwa tiada tetapnya perkara-perkara yang mustahil bagi zat Allah. Jadi pada kalam qadim secara makna sudah diberitahukan bahwa Allah tak punya anak, Allah tak punya istri. Ya, Allah tidak serupa dengan sesuatu yang baharu. Tapi kan itu hanya berupa makna. Nah, kalau berupa makna, cemana kita bisa memahaminya? Paham ya kira-kira ya? Baru secara makna itu supaya bisa dipahami oleh kita, turunlah wahyu tadi berupa makna melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa kepada Nabi Muhammad. Makna tadi dimasukkan ke dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Barulah Nabi Muhammad menyebutkan misalnya ayat laisa kamisli syai' lam yalid wa lam yulad. Barulah kita bisa paham. Oh, Allah Ta'ala tak punya anak, tak punya istri, juga tidak
dilahirkan. Oh, Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Kan sampai informasi tadi. Itulah yang namanya dilalah. Bisa. Jadi sifat wajib gitu juga. Ta'aluk dilalah sifat kalam pada yang wajib. Secara makna Allah telah menginformasikan, menunjukkan bahwasanya Allah itu bersifat dengan sifat-sifat yang wajib itu. Secara makna. Supaya bisa kita pahami bagaimana turunlah wahyu. Kan itu kan? Itu kan fungsi wahyu itu. Untuk mengajarkan manusia. Turunlah wahyu. Melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa kepada Nabi Muhammad. Kemudian dimasukkanlah makna kalam qadim. Yang isinya apa? Menetapkan perkara yang wajib bagi zat Allah Ta'ala. Dimasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Baru dilafazkan oleh Nabi Muhammad supaya bisa kita pahami. Itulah prosesnya ayat Al-Quran. Bukan berarti ayat Quran itu dari Nabi Muhammad, bukan. Ya, yang kita pahami ceritanya kan gini. Turunnya Al-Quran. Ya, seolah-olah malaikat Jibril itu membacakan ayat itu kepada Nabi Muhammad. Iqra ya Muhammad, Iqra. Kan itu kan? Ya, Iqra, baca ya Muhammad. Apa yang mau kubaca, kata Nabi Muhammad. Yang kita pahami seolah-olah malaikat Jibril membacakan dulu ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru diikuti oleh Nabi Muhammad. Bukan gitu. Tapi ayat ini jelas menunjukkan. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakunu minal munzirin. Jadi wahyu itu tidak dibacakan. Ditalkin apa? Kalau istilah kita apa di sini? Ini ada budak-budak. Nah, ikuti yo, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Diajukan. Kok bahasa kampungnya. Ya, kalau bahasa istilah diimlakkan atau ditalkinkan. Ya, bukan. Tapi dibawa dimasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Jadi ini harus direvisi tuh. Kalau ada yang ceramah seolah-olah ayat Al-Quran itu, wahyu turun itu dibacakan malaikat Jibril, baru disuruh Nabi Muhammad ngikutin. Bukan, ya, bukan kayak kita mengajar budak-budak. Ya, diajukkan tadi namanya ya. Bukan. Surah Asy-Syu'ara ayat berapa itu Ustaz? Saya pun lupa. Ya, ada nazala bihi 193 apa, Pak? Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna ya minal munzirin ya Asy-Syu'ara. Ya, 193 apa, Pak? Coba. Ya, tengok nanti itu ya. Ada kan? Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ada ayatnya kan. Jadi ayat Al-Quran tuh bukan kata Ustaz Sumitra ya. Inilah pentingnya, makan beda dia ngaji tauhid itu memangnya kayak begitu dia. Paham betul duduk dia pembahasannya. Dah, udah dapat ya sifat kalam ta'aluk kepada wajib yang mustahil dengan dilalah udah jelas. Nah, sekarang yang terakhir bahwasanya ta'aluk dilalah sifat kalam pada yang jaiz. Wajib mustahil tadi udah dapat kira-kira konsepnya. Bisa ya? Insya Allah dipahami ya, mudah-mudahan dikasih paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir ya, ta'aluk dilalah sifat kalam pada yang jaiz. Ya, yang harus. Ta'aluk sifat kalam, ta'aluk dilalah sifat kalam pada yang jaiz. Bagaimana memahaminya? Memahaminya adalah bahwa Allah melalui kalam qadimnya menunjukkan, kan dilalah, ya, menunjukkan atau memberitahukan bahwa Allah kuasa untuk menjadikan atau meniadakan sesuatu. Kan itu definisi jaiz. Allah dengan sifat kalamnya, yaitu kalam qadimnya, menunjukkan atau memberitahukan bahwasanya Allah kuasa menjadikan atau meniadakan sesuatu. Jadi kita bahas lagi nih. Pada kalam qadim, Allah Subhanahu wa taala sudah terdapat makna. Ya, makna yang memberitahukan, yang menunjukkan bahwa Allah itu kuasa menjadikan atau meniadakan sesuatu. Jaiz apa tidak tuh? Jaiz tuh kan? Nah, itu sudah ada informasi itu pada kalam qadim yang ada pada zat Allah secara makna. Nah, itu kan belum bisa kita pahami. Ya kan? Karena berupa makna. Enggak usahlah kalam qadim.
Apa yang terlintas di hati saya pun nggak ada yang bisa memahami karena berupa makna. Paham ya? Jangankan kalam kodim. Ada kawan kita suruh dia bercakap di dalam hati. Ya, apa yang kubilang dalam hati? Entah, nggak tahu aku. Tak bisa kita pahami. Kalau bisa dipahami, berarti khorikul adah tuh. Walilah dia tuh bisa baca isi hati seseorang. Baik, nggak bisa dipahami karena masih berupa makna. Akhirnya supaya bisa dipahami oleh kita, misalnya, ya, maka diturunkanlah wahyu. Allah menurunkan wahyu kepada malaikat Jibril yang isi makna tersebut suatu informasi yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kuasa di dalam menjadikan atau meniadakan sesuatu, tapi berupa makna. Ya kan? Maka kalau makna tidak berhuruf, tidak bersuara, dibawalah wahyu tadi oleh malaikat Jibril ketemu dengan Nabi Muhammad. Maka diletakkan wahyu tadi ke dalam hatinya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun menyebutkan berupa lafaz makna yang ada di dalam hatinya. Itu dia. Maka bisa kita pahami. Akhirnya berupalah jadi ayat Al-Quran yang kita baca. Bisa kita pahami dari ayat-ayat Al-Quran bahwasanya Allah kuasa menjadikan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Sebetulnya informasi itu udah ada ya pada kalam kodim yang ada pada zat Allah. Informasi yang menunjukkan bahwa Allah kuasa di dalam menciptakan dan menjadikan sesuatu udah ada di kalam kodim, tapi masih berupa makna ya, sehingga belum bisa dipahami. Gitu dia. Bisa? Kalau awak nih hendaknya lompat aja nih. Payah. Sampai pun ini tadi saya catat di rumah yang mau saya sampaikan ini supaya tersusun rapi bahasa tuh. Kalau tidak payah menjelaskannya. Apa ndak orang jelaskan tadi yo? Makanya mengamalkan hadis Nabi walaupun doif. Apa kata Nabi? Qayyidul ilma bil kitabati. Ikatlah ilmu dengan cara menuliskannya. Jadi ilmu ibaratkan hewan buruan. Udah dapat, kalau tak diikat lepas. Ya, itu dia. Makanya saya catat nih. Yang mau saya sampaikan, saya susun dulu rapi bahasanya. Yang awak pikirkan, cemanolah supaya bisa paham orang itu. Ya, bahasanya yang memilihkan bahasa yang mudah supaya bisa dipahami, cemanolah saya tulis. Jadi yang saya sampaikan ini yang saya tulis. Ya. Kalau enggak merangkai-rangkai kata tuh sulit. Apalagi mengaji tauhid. Orang yang pandai melemak sekalipun, berkombo, suruhlah dia ngaji tauhid, bungkam juga itu. Ya, cemano nak menjelaskannya. Kalau berkombo dari maghrib sampai esok subuh tahan. Tapi coba suruh menjelaskan tauhid kalau tak poning membahasakannya. Kadang kita terbetik di hati gini, di benak. Tahu kita maksudnya. Tapi cemano cara menjelaskannya yo? Itu dia. Jadi saya berupaya mencurahkan segala kemampuan untuk menyusun dan memilih bahasa atau kata-kata yang mudah dipahami, yang maksud dan tujuannya sesuai dengan yang di kitab. Ya, yang penting nggak lari dia. Jadi tuan tadi lebih pembahasan dengan cara yang penjelasan itu lebih mudah dipahami tadi itu kan. Mungkin selama ini kita tahu, ya saya yakin hadirin nggak mungkin nggak tahu. Kalau sifat kalam itu ta'aluk kepada wajib mustahil jaiz dengan ta'aluk dilalah. Tapi mungkin terbenak di hati cemano maksudnya. Kan itu yang perlu kita pahami. Kalau untuk teorinya udah paham insyaallah. Ya, sifat kalam ta'aluk kepada wajib mustahil jaiz dengan ta'aluk yang dilalah. Berbeda dengan ta'aluk ilmu. Walau ta'aluk ilmu itu wajib juga ta'aluk kepada wajib mustahil jaiz tapi ta'aluk yang inkisyaf. Muncul pertanyaan di benak kita. Sifat kalam ta'aluk kepada yang wajib. Ya, dengan ta'aluk dilalah. Cemano memahaminya? Tadi kan udah diurutkan itu. Rangkaian-rangkaiannya. Bisa itu ya. Insya Allah. Itu kan bahasa, memilihkan bahasa yang mudah begitu maksudnya. Sulit. Ya. Jadi sebetulnya mengajarkan tauhid bagi saya ini bisa jadi, bagi saya ya, mengajar ini bencana bagi saya ini. Sebetulnya. Betul. Cuma karena amanah nanti dilaknat Allah. Kan gitu kan. Kamu tahu kamu nggak mau menyampaikan. Nanti di akhirat dilaknat Allah. Akhirnya saya tawakal sama Allah Ta'ala aja. Minta dibuka futuhnya.
supaya muncul ide-ide bahasa-bahasa gitu ya istilahnya, ya, bisa memudahkan orang di dalam memahaminya. Sulit ini Sirajul Huda ini. Ya. Itu tadi makanya saya bilang disuruh ngajar Sirajul Huda walaupun Arab Melayu, tapi ini musibah besar sebenarnya. Ya, lebih enak ngajar kitab kuning ya daripada Arab Melayu. Ya, karena ada bahasa-bahasa yang kadang rumit untuk dipahami. Tapi alhamdulillah sejauh ini udah sampai sifat kalam. Ya, kalau ada kendala, udah saya nggak maksa. Saya istirahat. Kalau udah mutola'ah tuh, apa maksudnya nih? Udah istirahat, tidur sudah, wudhu segala macam. Bangun tidur, buka kitab lagi, dapatlah itu entah dari mana nggak tahu. Gini maksudnya. Artinya ya itu kalau udah poning udah jangan diteruskan. Ya, nanti makin poning tak dapat semua terakhir. Ya, itu dia. Allah, yang penting sering diulang-ulang. Dah, kita lanjutkan lagi bacaan kita. Nah, jadi udah nampak bedanya ya. Sifat ilmu juga ta'aluk kepada yang wajib. Ta'aluk juga kepada yang mustahil. Ta'aluk juga kepada yang jaiz. Tapi ta'aluknya sifat ilmu kepada yang tiga adalah ta'aluk inkishaf. Nggak usah saya jelaskan lagi inkishaf itu bagaimana. Buka aja catatan yang dulu. Karena udah lewat sifat ilmu. Betul apa tidak? Nah, tapi saya yakin ini terbuka kitab waktu nak mengaji aja. Hari ini malam ini terbuka kitab. Kapan lagi terbuka? Bulan muka. Yang hari ini belum dapat semua udah ditambah yang baru. Cuman mau pandai awak ya kan. Maunya waktu-waktu senggang buka catatan tuh balik ya kan. Kalau kurang paham ada videonya. Cemana Ustadz tuh menjelaskan kemarin kan gitu kan. Dengarkan lagi. Oh begini. Bisa jadi kita tak dapat di sini tapi waktu di rumah kita dapat. Ya, itulah dia. Jadi yang dikasih dalam majelis ini itu cuma apa namanya ya? Bekal sikit aja tuh yang mengembangkan kita sendiri. Ya, makanya rajin-rajin dibaca-baca balik. Apalagi ini ilmu tauhid. Jangan terbuka buku tuh, terbuka kitab tuh begitu nak mengaji baru terbuka. Ya, ini pun udah terbuka tidur mata tertutup. Hebatlah tuh. Ya, malah. Ya, kan hebat betul tuh. Ya, udah terbuka kitab tuh sebulan sekali terbuka waktu ngaji. Udah terbuka kitab tuh di majelis mata yang tertutup. Cuma kita nak dapat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, godaan terbesar itu mengaji tauhid memang. Ya, banyak kali ujiannya terutama mengantuk. Ya, makanya banyak orang malas belajar tauhid itu karena mengantuk. Karena ya memang setan itu ibaratkan kalau ngaji fikih setan yang turun paling 100 prajurit. Tapi kalau udah ngaji tauhid 10.000 prajurit diturunkan. Ya, supaya jangan ada yang kenal Tuhan. Itu tujuan setan. Mulai mata gedup. Akhirnya kitab terbuka, mata terkatup. Ya, begitu khatam kitab ditanya, "Khatam kau mengaji Sirajul Huda?" "Khatam Pak Ustadz." Khatam tapi tidur. Itulah dia. Ya, wallah. Baik. Dah, kita lanjut lagi. Kayak mana tadi dibaca? Maka adalah yang dimasukkan. Maka ya. Maka adalah ia. Sifat yang satu. Jadi kalam itu satu. Tidak berbilang, nanti kita jelaskan. Walaupun nanti secara hukum akal, secara iktibar, ada amar, ada nahi, ada wa'id, ada khobar. Seolah-olah kalam itu berbilang. Ya, nanti kita jelaskan. Kita baca dulu. Maka adalah ia sifat yang satu. Tetapi ia berbahagi-bahagi ia dengan diiktibar segala ta'aluknya. Meninjau dari sisi ta'aluk, ya, maka kalam itu secara hukum akal terbagi-bagi. Ada amar, ada nahi, ada khobar, ada ya wa'dun, ada wa'id dan lain-lain. Tapi hakikatnya kalam itu ya satu doang loh, nggak ada berbilangnya. Ya, esa, kudroh Allah itu kan esa, satu. Tidak berbilang kudroh Allah, nggak ada berat, nggak ada ringan bagi Allah Ta'ala, sama semua. Maka kalam Allah itu ya satu, tidak berbilang, hakikatnya itu. Tapi kalau ditinjau dari ta'aluknya, sisi ta'aluk, nanti ada bahagian-bahagiannya. Ya, itulah ada nanti amar, perintah, ada nahyi, larangan, ada khobar, berita, ya, ada wa'dun,
ya, janji-jangi Allah, ada wa'id, ancaman-ancaman Allah dan lain sebagainya. Itu ditinjau dari sisi ta'aluk, tapi hakikatnya kalam Allah tetap satu. Ya, kita baca dulu lah kalau gitu. Maka adalah ia sifat yang satu, tetapi ia berbahagi-bahagi ia dengan diiktibar segala ta'aluknya. Karena bahwasanya ia, maka ia ta'aluk dengan amr, artinya suruh. Suruh itu perintah. Adalah ia amar. Kalau di kitab yang Latin apa bacanya? Amrin. Ya. Nah, kalau ikut nahu amrun. Ya, perintah. Bisa aja pokoknya kita sebut amrun, amrin, amar. Nah, maksudnya yaudah kita paham adalah perintah. Nah, saya bacanya amar aja ya. Nah, karena bahasa yang umum tuh. Mana tadi? Ta'aluk dengan amar, artinya suruh, yaitu perintah. Adalah ia amar namanya. Dan jika ta'aluk ia dengan nahyi, nah yang di situ apa? Nahyin, ya. Artinya tegah, ya, melarang. Adalah ia nahyi namanya. Nahyan namanya. Dan jika ta'aluk ia dengan wa'id, ya, wa'dun dulu nih, janji. Di situ wa'din. Nah, berarti situ pakai in semua dia, ya kan? Ia dengan wa'din, ya udah kita ikut alurnya aja lah, ya. Ia dengan wa'din, ya, artinya janji dengan beri pahala, adalah ia wa'din namanya. Dan begitulah sampai kemana-mana dikiaskan. Baik. Pasang telinga lagi nih. Ini belum masuk ta'aluk yang asli nih. Pak Isa aja udah bilang gawat tuh ya, apalagi awak kan gitu kan. Aduh. Lewatkan aja lo Pak Isa nih ya kan. Baik. Tadi udah jelas ya. Kalam ta'aluk kepada wajib, mustahil, jaiz dengan ta'aluk dilalah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan yang belum paham, mudahan diberi paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk bahasan baru ini lagi. Apa dikatakan di dalam kitab Sirajul Huda ini? Bahwa kalam Allah Ta'ala maksudnya kalam qadim. Ya, enggak masuk Al-Qur'an yang kita baca. Itu aja ingatnya. Kalau dibahas kalam dalam tauhid, enggak usah yang kita ingat Al-Qur'an yang kita baca. Paham ya? Nah, kalam Allah, kalam qadim yang berdiri pada zat Allah Ta'ala adalah satu sifat yang tidak berbilang-bilang. Berarti satu dia. Ya, tidak berbilang, tidak ta'addud. Tidak berbilang satu, seperti kudrah. Sifat kudrah Allah itu satu, tidak berbilang. Kalau kita nih kan, saya tanya misalnya, mengangkat selembar kertas dengan mengangkat sebongkah gunung, satu gunung, mana yang lebih berat? Gunung. Mengangkat gunung lebih berat daripada selembar kertas. Bagi kita, kudrah kita berbilang. Dah paham ya? Nah, bagi Allah Ta'ala, ya, tiada berat, tiada ringan sama. Mengangkat gunung semuanya yang ada di dunia dengan mengangkat sebutir pasir, bagi Allah Ta'ala sama. Kenapa? Karena kudrah Allah satu. Maka kalam Allah itu satu, tidak berbilang. Dah, itu hakikatnya seperti itu. Ya, bahwasanya sifat kalamnya Allah satu, tidak berbilang. Tidak lebih dari satu. Satu dia. Ya. Akan tetapi, kalau dilihat, diiktibarkan, dipandang, itu kan iktibar ada situ kan? Apa maksudnya di iktibar segala ta'aluknya? Maksudnya gini. Tapi itu tadi kita paham kan sifat kalam itu satu, tidak berbilang. Itu konsep awal itu ya. Tapi kalau diiktibarkan, dipandang dari sisi ta'aluknya, bukan dari sisi zat sifat itu, tapi dari sisi ta'aluknya sifat kalam, maka kalam itu terbahagi-bahagi. Itu dari
diiktibarkan, dipandang dari sisi ta'aluknya, bukan sifat kalam itu yang berbilang-bilang, tapi dipandang dari sisi ta'aluknya secara hukum akal. Kalau bahasa kitabnya diiktibarkan daripada ta'aluknya sifat kalam. Maksudnya gimana? Dipandang dari sisi ta'aluknya sifat kalam, maka ya kalam itu terbahagi-bahagi. Ya, dari ta'aluknya ya. Itu garis bawahi, bukan berarti sifatnya itu betul-betul berbilang, enggak. Ya, dari diiktibarkan daripada segala ta'aluknya. Ya, terbagi-bagi. Yang pertama, jika ditinjau dari sisi ta'aluknya, ya, jika ditinjau dari sisi ta'aluknya, kalam qadim dengan menuntut kalam qadim yang apa maknanya menuntut melakukan suatu perbuatan ya yang harus dilakukan seperti sholat, maka kalam itu dinamakan amar atau perintah. Saya ulang sekali lagi, ya nggak apa-apa diulang-ulang kan? Ya, saya nggak apa-apa lah, sikit baca, diulang-ulang menjelaskan. Nah, tapi kan nggak mungkin dari salam sampai itu aja bilang ulang ya kan? Tak lompat-lompat kita, tidak lebih dari 3 kali pengulangan. Nah, saya termasuk orang yang mengajar yang suka mengulang-ulang penjelasan. Baik. Jika tadi yang pertama ya, jika ditinjau dari sisi ta'aluknya kalam, ya, dari sisi ta'aluknya sifat kalam, apabila makna tersebut, makna kalam tersebut menuntut, ya, menuntut untuk melakukan sesuatu perbuatan. Artinya kalam qadim itu secara makna menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, seperti apa contohnya? Sholat. Itu sesuatu yang dituntut atau sesuatu yang dituntut untuk dikerjakan? Atau sesuatu yang dituntut untuk ditinggalkan? Dikerjakan. Maka kalam yang seperti itu dinamakan amr, perintah. Kenapa? Karena makna, secara makna kalam tersebut menuntut untuk melakukan satu perbuatan. Menuntut untuk melakukan satu perbuatan. Maka kalam itu dinamakan amar namanya. Atau apa tadi kalau di kitab yang Latin apa bacanya? Amrin. Amar, amrun, amrin. Kalau usul fikih amar namanya gitu ya. Nah, pokoknya sama lah itu. Amrin, amrun, amar. Yaitu perintah. Jadi kalam itu secara ditinjau, diiktibarkan dari sisi ta'aluknya. Yang pertama, kalam berupa amar. Nah, jelas ya? Yang kedua, jika ditinjau dari sisi ta'aluknya sifat kalam, ya, secara makna menuntut seseorang untuk meninggalkan satu perbuatan seperti zina. Kalau tadi menuntut secara makna menuntut seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, melakukan, ya, amarlah namanya. Nah, ini kebalikannya. Secara makna menuntut seseorang untuk meninggalkan satu perbuatan. Nahyi namanya atau nahyin. Ya, atau nahi, ya, larangan. Ya, misalnya kalau perintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya. Dan dirikanlah atau tegakkanlah oleh kalian akan sholat. Dituntut untuk melakukan apa meninggalkan itu? Meninggalkan. Itu namanya amar, perintah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Wala taqrabuz zina. Ya, misalnya. Nggak usah panjang-panjang kali. Kita ngambil yang intinya aja. Janganlah kalian mendekati zina. Menuntut untuk melakukan apa meninggalkan? Meninggalkan.
itu disebut nahi atau nahyin atau nahyu. Ya, nah, nahi, larangan meninggalkan sesuatu. Jadi yang kedua, ditinjau, diiktibarkan dari sisi ta'aluknya, sifat kalam ada kalanya berupa amar, ada kalanya berupa nahyun atau nahyin atau nahi. Jelas ya? Baik. Kemudian 1 jam udah tak terasa. Udah? Lagi? Kalau lagi nggak ada tanya jawab ya. Nah, baik. Kemudian jika ditinjau dari sisi ta'aluknya sifat kalam, secara makna menginformasikan ya tentang sesuatu. Misalnya dikisahkan secara makna si Fir'aun tuh begini, begini dan begitu. Kisah nggak tuh? Kisah tuh kan? Dikisahkan bahwa Luqmanul Hakim begini, begini dan begitu secara makna. Maka kalam itu disebut khobar namanya. Berita. Kenapa? Karena secara makna membawa berita. Tapi makna kan belum bisa dipahami juga kan gitu tadi kan. Baik dia amar, perintah. Ya, jadi pada kalam qadim ada perintah sholat, ada perintah zakat, ada perintah puasa. Dalam kalam qadim ada secara makna perintah jangan melakukan zina, jangan makan babi, jangan makan riba. Secara makna kalam qadim. Dan pada kalam qadim secara makna ada khobar, berita-berita. Tapi secara makna belum bisa dipahami. Barulah turun wahyu yang isinya menyampaikan amar, nahi, khobar tadi. Melalui malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad secara makna. Masuk ke dalam hati Nabi Muhammad. Baru Nabi Muhammad mengucapkan dengan lafaz. Jadilah ayat Al-Quran yang kita baca. Paham ya kira-kira ya? Makanya bisa kita pahami. Tadi pada sholat isya enggak di sini? Berarti mengamalkan perintah kalam berupa amar. Kok bisa sholat? Dari mana tahu perintah itu? Kan gitu. Melalui wahyu. Ya, tapi ini kalam qadim. Ya, kalam qadimnya makna. Tapi udah sampai kepada Nabi Muhammad. Ya, secara makna ke dalam hatinya. Baru diwujudkan dengan lafaz oleh Nabi Muhammad. Maka bisa dipahamilah kalam qadim yang berupa makna tadi. Udah. Jadi susah apa payah sebetulnya tuh memahaminya. Mudah kan sebetulnya kan? Mudah-mudah payah lah ya saudara. Manis-manis jambu kata orang. Ya. Nah, kalau di depan guru mudah. Sampai rumah baru poneng balik awak ya kan. Apalah tadi penjelasan tadi itu. Tapi ya sebenarnya kan sesederhana itu rupanya. Kan gitu kan? Ya, sesederhana itu. Makanya tadi di situ saya katakan. Mencari, memilah-milah bahasa yang mudah untuk dipahami. Disitulah peran pentingnya. Kalau awak menjelaskan pun pakai bahasa kitab, ya sama aja, poning juga awak. Ya, paham itu maksudnya kan? Kalau bahasa kitab ini awak jelaskan lagi, poning. Tapi cari bahasa yang mudah. Tapi nggak lari dari maksud kitab. Nah, begitu aja rupanya. Nah, kan gitu dalam hati awak. Selama ini kalau udah masuk sifat kalam, wah, inilah dia connya mengaji tauhid nih. Ya, kalau udah sifat kalam kan begitu kan? Inilah can kita mengaji tauhid sifat kalam nih. Ya, kenapa? Poning katanya. Iyalah poning karena pakai bahasa kitab. Dah baik. Allah. Sampai mana tadi khobar ya? Jadi diiktibarkan dari ta'aluknya, dipandang dari sisi ta'aluk sifat kalam, maka kalam itu berupa amr, berupa nahi, kemudian berupa khobar. Kemudian belum selesai ini, ya. Jika ditinjau dari sisi ta'aluknya sifat kalam, ya, yang secara makna menginformasikan bahwa orang yang beramal soleh masuk surga. Man amila solihah, barang siapa beramal soleh, ya, dia ayat yang apa tuh surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar.
Orang-orang yang melakukan amal soleh dia akan masuk surga, yang surga itu di dalamnya ada di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Ini kan berupa janji Allah, tidak? Bahwa orang yang beramal soleh dimasukkan ke dalam surga. Maka kalau kalam secara makna, kalam qadim itu menginformasikan tentang janji Allah orang yang taat masuk surga, maka kalam itu disebut ya wa'dun. Ya, kalau di kitab itu apa? Wa'din. Nah, samanya itu beda baris saja. Ya, wa'dun, yaitu janji. Nah, yang terakhir, ya, kalau kalam qadim itu secara makna menginformasikan tentang orang-orang yang maksiat akan dimasukkan ke dalam neraka, akan diazab. Nah, itu disebut namanya wa'id. Ya, ada wa'din atau wa'dun, ada wa'id. Jangan salah baca. Nanti yang janji dibacanya wa'id, salah. Ya, wa'dun atau wa'din itu janji. Kalau ancaman wa'id, ya, ainnya huruf kasroh, huruf bawah. Ya, dibaca baris bawah. Dah, kita rangkum. Bila ditinjau dari sisi ta'aluk, sifat kalam, dari sisi ta'aluknya, maka kalam itu ada kalanya kadang berupa amar, kadang berupa nahi, kadang berupa khabar, kadang berupa wa'din, kadang berupa wa'id. Bahkan lebih dari itu dan sebagainya. Cuma ini aja lah udah cukup. Cuma ini bukan berarti kalam Allah itu berbilang-bilang, bukan. Kalam itu ya tetap satu, tapi kalau ditinjau dari sisi ta'aluknya, itulah dia, ada amr, ada nahi, ada khobar, ada wa'din, ada wa'id. Bisa? Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha innallaha kana azizan hakima. Orang-orang kafir itu masuk neraka, nanti kulit-kulit mereka terkelupas dan lain sebagainya. Itu ayatnya itu. Itu kan ancaman siapa yang kufur kepada Allah. Innal ladzina kafaru bi ayatina. Siapa yang kufur terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Kelak mereka akan dicampakkan ke dalam neraka. Ancaman tidak itu? Ancaman. Nah, itu yang dikatakan wa'id. Kalam Allah itu kalam. Jadi pada kalam qadim Allah secara makna, Allah mengancam orang-orang yang kufur akan dicampakkan ke dalam neraka. Cuma ini berupa makna, belum bisa dipahami. Maka diturunkanlah dalam bentuk wahyu. Allah turunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Wahyu tadi dibawa malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad. Berupa makna masih. Dimasukkanlah makna tadi ke dalam hati Nabi. Baru dibaca Nabi dalam bentuk lafaz. Maka kita bisa memahami. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Ayat itu hafal. Ya, kenapa Ustaz? Kalau ada orang kesurupan baca ayat itu untuk bakar jin. Ya, betul. Ya, lompat-lompat itu jinnya tuh. Iya. Nah, rupanya awak yang melompat, ya kan? Begitu awak bacakan, kau nak baca diludahinya, awak yang melompat, ya kan? Nah, itu dia. Bukan jin itu yang terbakar, awak yang yang lompat dibuat jin itu. Carilah itu. Saya lupa nama surahnya. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Tapi dimakrifati ayatnya, bukan cuma dibaca. Ya, kalau dibaca itu tadilah nggak tembus dia. Ya, ada dulu orang kesurupan, ini kisah nyata. Jadi ada orang yang bacakan ayat Al-Qur'an. Apa kata jin itu dalam tubuh? Nggak mempan. Katanya betul, kisah nyata. Terakhir yang membacakan ini pun lari. Ya, kenapa? Itulah bacaan-bacaan itu tidak dimakrifati. Sebetulnya sakit misalnya, baca aja Fatihah. Ya, makanya zaman-zaman Nabi sahabat, ya,
Orang sakit itu udah dibacakan Fatihah di air sembuh. Ada orang kena kalajengking itu kan. Kisahnya orang Yahudi. Ya, minta tolong sama sahabat Nabi. Siapa di antara kalian yang bisa menyembuhkan lukaku? Aku baru disengat kalajengking atau ular. Kan bisa tuh mematikan. Kemudian sahabat Nabi ada yang menyanggupi, saya bisa. Tapi aku minta upah 2 ekor kambing. Makanya itu kalau ada yang nanya, ngerukiah. Kan ada tukang-tukang rukiah itu kan. Buat tarif, misalnya sekali rukiah 100.000 limpul. Jangan dibilang agama kok dijual-jual. Ya nggak apa-apa, orang sahabat Nabi pun minta. Ujronya bukan 50.000, bukan 100, 2 ekor kambing. Coba, cuma jamin sembuh. Ah, ini nggak sembuh kan gitu kan. Makanya 50.000, 100.000 aja. Karena yang baca pun tak yakin kan gitu kan. Ah, dah. Betul. Ya, dipanggil sahabat tadi, yang kena sengatan kalajengking tadi. Nah, mana yang sakit? Ini kakiku. Ya, dibacakan cuma Fatihah, diludahi aja. Tuh, sembuh. Nah, cobalah awak, ada orang kena racun awak ludahi kalau nggak mati orang itu. Makin cepat racun itu menjalar ke tubuhnya. Apa yang dibaca bukan satu Al-Quran, Al-Fatihah doang dibaca. Tapi kok jadi? Karena bacaannya dimakrifati. Dimakrifati itu cemana maksudnya? Betul-betul lah penghayatan kepada ayat-ayat itu. Betul-betul minta kepada Allah. Jadi waktu kita baca itu, lepaskan ya tadbir, ya lepaskan seolah-olah kita yang mampu menyembuhkan. Kita baca tapi kita betul-betul dalam hati, Allah aku nggak mampu ini, cuma Kau yang bisa menolong. Ya. Nah, sampai kadang kalau saya pribadi, ya Allah jangan buat malu aku ya Allah. Nah, gitu sampai awak bahasa dalam hati. Ya. Betul-betul. Kadang kita kan, wah tenang biar aku yang bacokan. Puasaan awak yang menyembuhkan. Terakhir apapun tak jadi. Paham maksudnya kan? Udah sombong duluan. Nah, jadi dimakrifati. Baca Fatihah, baca ayat kursi, udah. Nggak perlu banyak-banyak sebetulnya. Ya. Nah, ada orang sakit demam. Mana apa? Baca apa doanya? Allahumma rabban nas asibil bas wasfahu anta syafila shifa'a ila shifa'uka la yugadiru sakoma. Nah, baca sampai berulang 7 kali. Tapi betul-betul dimakrifati bacaan itu. Sembuh insya Allah. Ya. Yang sakit kanker aja udah mau mati bisa sembuh. Nah, ya kan gitu kan. Ada kata dokter suruh kemo. Ya, udah kalau udah suruh kemo kan udah tak lamanya umur awak tuh. 2016 ya saya memang betul divonis dokter kanker otak stadium 3. Ya, pokoknya ya udah bakal lah tuh. Nah, rupanya 2003 masihnya sampai sifat kalam kita mengaji nih. Ya, nggak berobat dokter pada waktu menyembuhkannya. Ya, adalah sesuatu yang sifatnya rahasia lah. Ya, tapi yang penting awak udah sehat. Ya, kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu nikmat yang paling indah ya ketika di dunia. Nggak ada yang nggak mustahil. Yang mustahil itu nggak ada kalau Allah izin. Ya, kanker 3 stadium 3 udah diponis nggak lama sampai 2023 masih hidup awak sekarang. Ya. Cuma dibacain doa-doa aja yang sama kiai itu. Ya, doanya pun doa-doa yang biasa, yang sering kita dengar. Sampai saya pernah waktu mau pulang nanya, "Kiai, di daerah saya masih banyak mistis-mistis. Ya, kalau nanti takutnya ngisi kajian-kajian di daerah perkampungan, takutnya dicoba-coba orang." Ya. Apa katanya beliau? Gak usah bingung. Ya, kalau ada rasa syak di hati tentang makanan, minuman, ya, baca aja doa makan. Apa doa makan? Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Saya kira waktu itu Kia itu guyon itu apa ya namanya? Bercanda. Iya. Yang betul lah kiai, gitulah kalau istilah kita orang Medan. Yang betul lah Ustaz. Kalau makan aku baconya itu. Cuma kenapa kita udah baca kena juga? Orang nggak dimakrifati bacaan tuh. Ternyata suatu ketika pernah saya coba. Waktu saya pernah cerita mungkin, ya menghadapi mursyid, tapi dia mengatakan sholat nggak wajib. Mursyid Thariqat mengatakan sholat nggak wajib. Hari raya kedua saya sidak langsung ke sana. Langsung saya datang ke rumahnya. Masa-masa dulu darah muda, ya mau saya datang-datangin itu. Kalau sekarang, udahlah kalian bukan udah tua lah mungkin ya. Nah, umur awak masih berapa ya? 30 masih. Ya, baru 30 ya. Betul ya, tidak membohong. 31 lah mau jalan 31 ya. Sikit aja nambahnya Pak Isa ya. Jadi walhasil ketika saya masuk ke rumah tuh perasaan udah nggak enak. Udah lain lah, dia kayak pakai hipnotis gitu kayaknya untuk menjerat jemaah-jemaahnya.
Orang-orang kaya, rumahnya besar. Orang dia buat fatwa sendiri, kalau mau bayar zakat harus sama saya, kalau enggak sah zakatnya. Orang kaya bukan zakat fitrah, zakat mal. Pak pun ondak kan Pak Isa. Nah, kan gitu zakat mal. Wah, Masya Allah. Akhirnya cerita-cerita, ya memang mengatakan bahwasanya sholat enggak wajib. Ya, ibadah kami cuma zikir katanya. Kami enggak ada yang sholat, dia enggak sholat, jemaahnya enggak sholat. Jadi waktu dihidangkan minum, waktu itu saya ingat di gelas minum sirup kurnia dingin. Ya, saya udah agak enggak enak perasaan. Adalah zuk istilahnya firasat kan gitu kan. Sebelum saya minum seperti yang diajarkan kiai guru saya, letak telapak tangan di atas gelas. Baru baca doa makan tadi. Cutas, terbelah-belah gelas tuh. Apa nih? Saya bilang mau nyoba-nyoba saya bilang. Barulah di situ agak sopan-sopan dia ngomongnya kan gitu kan. Tadinya ongkang kali kalau bahasa kampungnya. Ya, rupanya ada anak nih rupanya gitulah istilahnya kan. Enggak jadi kenaan itu. Baru saya percaya berarti betul. Doa makan itu bisa menghindarkan dari sihir dan lain sebagainya. Cuma betul-betul awak bacanya. Ini kan Allahumma amin. Makan. Apa enggak tembus? Ya kan aturan hijab 7 lapis hijab karena Allahumma amin. Hijab pertama aja yang nampak. Apa tak tembus? Ya, udahnya ku baca Pak Ustaz. Kono juga. Itu dia. Dah baik. Kita lanjut dikit lagi dah. Apa? Amalin itu tuh. Ya, ayat tadi ya, ditengok maknanya, tafsirnya, ya, doa makan, ya, Allahumma robban nas. Kalau kita masuk wilayah-wilayah yang menurut kita angker atau apa, ya, baca doanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pendek udah. Ya, jin hantu belau, insyaallah tak akanlah tuh, ya, mengganggu. Ya, itu kalau daerah-daerah yang kita masuk hutan misalnya. Atau kita mana tahu merantau kojo di daerah yang belum pernah kita ke situ. Kan kita nggak tahu ya kan? Takut kita tadi racun orang atau apa? Bacalah itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Embuskan ke tangan. Tiup ya. Letak minimal ke muka. Ya, ke tapak tangan. Insyaallah dijagalah kita di kampung itu. Dah. Yang ngaji tauhid yang penting hatinya tetap ke Allah. Ya kan kita ngaji tauhid. Awak bacakan ayat di air. Perasaan awak nih yang menyembuhkan. Mana jadi? Ya, berarti bertentangan dengan tauhid. Seolah-olah dia bisa memberi taksir sembuh. Ya kan? Padahal taksir sembuh semuanya dari Allah. Itu dia. Dah, kita lanjut. Ini ada sedikit nih. Ya, kitabnya itu dulu nih, tapi ini enggak kalah penting. Kemarin waktu kita ngaji kitab Aqidatun Najin malam Sabtu ya, di pajak sore, di kitab Aqidatun Najin itu di halaman sekitar 17. Ya, ada pernyataan dari ulama begini. Tidak perlu ya kan, mempelajari ilmu tauhid terlalu mendalam. Baca kitab Aqidatun Najin. Tidak perlu belajar ilmu tauhid terlalu mendalam. Seperti kita umumnya ini sekarang ini kan udah mendalam kali kita bahas kan. Kalam tadi. Ada ulama-ulama yang menyatakan tidak perlu belajar tauhid terlalu mendalam sampai seperti itu. Bahkan sampai dikatakan apa? Belajar tauhid terlalu mendalam itu tidak memberi faedah. Nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena mempelajari ilmu tauhid dengan kaifiat sifat-sifat Allah dan ta'aluk-ta'aluknya itu tidak pernah dibahas oleh para sahabat dan ulama salaf. Jadi sahabat Nabi ya dan ulama-ulama salaf tidak pernah membicarakan ya tentang kalam Allah sampai sedetail-detailnya seperti kita. Ta'aluk ini enggak. Pokoknya Allah punya sifat kalam sudah. Enggak ada ta'aluk ini. Sampai dikatakan enggak ada manfaatnya coba. Ini saya jelaskan ya. Supaya jangan alasan nggak mau ngaji tauhid. Oh, kamu baca nih. Kau kan ngaji Aqidatun Najin. Iya. Coba kau baca nih halaman 17. Apa kata ulama nih? Belajar ilmu tauhid terlalu mendalam sampai mengetahui kaifiat ta'aluk sifat Allah tidak berfaedah. Makanya aku pun malas ngaji tauhid. Padahal dia yang tak paham. Udah ngaji tak paham-paham, ya.
Jumpa pula ibarat kayak begitu. Jadikannya alasan. Terpengaruhlah orang. Akhirnya satu mulai nggak ngaji tauhid. Padahal begini. Para sahabat tidak pernah membahas sifat-sifat Allah dengan ta'aluk-ta'aluknya. Ya, tidak membahas tauhid secara detail seperti kita. Kenapa? Karena guru mereka langsung Nabi Muhammad. Awak gurunya siapa coba? Kan gitu kan, namanya yang Muhammad Sumitra Nurjaya. Ini mereka para sahabat gurunya Nabi Muhammad langsung. Jadi nggak pun membahas tauhid sampai dalil-dalil tafsili segala, udah kokoh iman mereka. Ditambah lagi mereka menyaksikan langsung mukjizat Nabi Muhammad di depan mereka. Itu udah cukup menjadi penguat, ya, penguat di dalam keimanan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, kan perlu juga Ustadz belajar tauhid sampai dalil tafsili untuk menolakkan subuhat-subuhat di dalam akidah. Kalau ada subuhat di dalam akidah, mereka gampang tinggal nanya sama Nabi Muhammad. Betul ya Rasulullah, Allah bersemayam di arasy. Kan itu subuhat dalam akidah. Mereka tinggal nanya sama Nabi Muhammad. Nah kalau kita mau nanya sama siapa? Makanya kita harus belajar tauhid. Ya, dengan dalil-dalil yang rinci kalau bisa tafsil. Untuk apa? Menolak paham-paham yang menyimpang. Kalau ada paham menyimpang sekarang, kita mau nanya sama siapa? Akhirnya kan bentrok aja. Makanya ini ada aliran Mu'tazilah, Khawarij. Karena nggak ada tempat bertanya lagi. Kalau dulu ada Nabi Muhammad. Jelas ya? Jadi mereka nggak belajar tauhid sampai dalil-dalil tafsili, ta'aluk kalam, suluhil qadim tanjizi. Qadim tanjizi hadis, nanti ta'aluk kalam itu kan nggak sempat waktu kita menjelaskannya. Ya, nggak perlu mereka belajar itu. Kenapa? Gurunya Nabi Muhammad dan iman mereka itu kuat karena sudah melihat mukjizat secara langsung. Jangan kita pula berpikir gini. Jadi yang belajar tauhid sampai sekarang ini seperti kita yang bahas sekarang, ini kan udah detail namanya kan. Ini cuma kita, yaitu generasi kholaf. Generasi salaf 300 Hijriah ke bawah. Dari zaman sahabat sampai zaman ulama-ulama salaf, tabi'in, tabi'ut wa tabi'in itu salaf masih. 300 Hijriah ke bawah. Mereka belajar tauhidnya nggak kayak gini. Tetap mereka meyakini Allah itu ada. Tapi nggak ada pembahasan ta'aluk. Munculnya setelah abad 300 Hijriah ke atas. Jelas ya kira-kira ya? Maka sebetulnya yang kita pelajari ini bukan lagi ilmu tauhid namanya. Ini udah sampai tahap ilmu kalam. Makanya tauhid dengan kalam itu beda. Kalau tauhid ya hanya membahas sifat Allah ya dengan dalil nakli saja cukup. Itulah yang dibahas oleh para sahabat dan salafun saleh. Nah, kita udah bukan lagi bahas dalil nakli tapi akli, dalil rasional, akal. Ya, membahas tentang ta'aluk ini, ta'aluk ini, ta'aluk ini. Ya, ada maujud, makdum, hal, amrun, bari. Di zaman sahabat itu nggak ada. Ini muncul pada abad 300 Hijriah ke atas. Ya, setelah masa salaf. Nah, inilah yang dikatakan ilmu kalam. Jadi sebetulnya kita ngaji bukan ngaji tauhid lagi namanya. Ini udah ngaji ya tingkatan ilmu kalam. Jelas? Ya, kita ngaji udah tingkatan ilmu kalam. Berarti apa? Lebih dalam ilmu kalam dari ilmu tauhid. Yang dipelajari sahabat itu cuma ilmu tauhid. Kita belajar ilmu kalam. Tapi bukan berarti iman kita lebih kuat dari imannya para sahabat. Wah, berarti kitulah lebih alim Ustaz yo. Ya, kitulah lebih kuat iman kita ya Ustaz. Bukan. Ya, mereka gurunya Nabi Muhammad langsung. Nah, baik. Ini sebagai penutup ya. Nah, maksudnya untuk nambah wawasan kita. Jadi dalam perkembangannya ilmu yang seperti ini, ilmu tentang ketuhanan ini, terkadang disebut sebagai ilmu usuluddin. Ilmu tentang ketuhanan, kadang disebut dengan ilmu usuluddin. Ilmu yang membahas pokok-pokok agama. Karena agama itu ada yang pokok, ada yang usul, ada yang furu. Usul itu ya Allah, Nabi, tentang kenabian. Furu itulah ibadah, muamalah. Jadi ilmu ini dinamakan ilmu usuluddin. Ilmu yang membahas pokok-pokok agama. Kadang-kadang
ilmu ini disebut dengan ilmu tauhid. Itulah yang umumnya. Ya, kenapa disebut ilmu tauhid? Karena ilmu ini ya membahas keesaan Allah. Di dalamnya dibahas sifat-sifat Allah, wajib, mustahil, jaiz. Yang intinya semua untuk mengesahkan Allah dari segala yang tidak layak bagi zatnya. Maka ilmu ini dinamakan ilmu tauhid. Ada usuluddin, ada ilmu tauhid. Nah, ada ilmu kalam. Ya. Nah, kalau ilmu kalam, ya, ilmu kalam itu lebih terkonsentrasikan pada penguasaan dalil-dalil akli, dalil-dalil logika. Makanya dalam tauhid yang kita bahas selalu kan, kemarin sudah saya sampaikan, dari 20 sifat, 17 sifat ya. Ya, tidak sah pendalilannya kecuali dengan dalil akal. Ya, dan hanya 3 sifat sama basor kalam yang pendalilannya dengan dalil nakli. Coba 17 sifat kan mendominasi. Ya, harus dengan dalil akli. Nah, ini berarti udah nampak kalau udah disebut dalil akli yang lebih utama berarti kajian itu bukan tauhid lagi namanya, tapi sudah kepada tahapan belajar ilmu kalam. Jadi kita ini ahli kalam sebetulnya. Ya, ahli kalam yang tauhid iya, ahli kalam bercakap juga iya. Kan kalam juga tuh namanya. Nah, jadi ilmu kalam itu begitu. Konsentrasinya pada dalil-dalil akli, logika, rasional. Ya, maka sebab itu ulama mengatakan ilmu tauhid berbeda dengan ilmu kalam. Jelas ya? Walaupun sama-sama sasarannya sama-sama tentang Allah, tentang Tuhan. Tapi lebih mendalam ilmu kalam dari ilmu tauhid. Nah, makanya dari sini kita paham, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas masalah-masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi atau dalil-dalil logika, dalil akal. Makanya aliran salaf tidak dapat dimasukkan ke dalam aliran ilmu kalam. Kita sebutlah Imam Hasan Al-Basri, kenal? Tahu kan? Itu tabi'in apa tidak itu? Sahabat apa tabi'in? Tabi'in. Rabi'atul Adawiyah. Itu tabi'in apa? Sahabat. Tabi'in. Berarti masuk dalam kalangan ulama salaf. Jelas ya? Maka semisal Imam Hasan Al-Basri seorang tabi'in yang terkenal sekalipun, dia tidak dapat digolongkan sebagai ulama ya ahli kalam. Karena ilmu kalam ini belum wujud pada masa itu. Ya, wujudnya di masa 300 Hijriah ke atas. Makanya ulama salaf tidak dapat digolongkan ke dalam aliran ilmu kalam karena aliran salaf tidak menggunakan argumentasi logika atau dalil akli. Mereka lebih fokus kepada dalil nakli. Jadi, ya, mereka ulama salaf, sahabat Nabi, ulama salaf, ya, itu disebut ya bisa digolongkan ke dalam ya ulama ilmu ahli tauhid atau usuluddin atau fiqhul akbar. Ya, mereka nggak bisa digolongkan sebagai ulama ahli kalam. Jadi kalau ada yang mengatakan begini, Imam Syafi'i misalnya. Berapa lahirnya Imam Syafi'i? 150 Hijriah. Di bawah 300 Hijriah enggak? Jadi Imam Syafi'i tidak bisa digolongkan sebagai aliran ilmu kalam. Makanya dalam sebuah syair, Imam Syafi'i ada menggubah sebuah syair yang isinya Imam Syafi'i mencela ilmu kalam. Kira-kira matanya begini. Ya, janganlah kalian mengambil ilmu kepada ya ahli kalam. Berarti seolah syair ini Imam Syafi'i mencela ahli kalam. Ini sering dijadikan senjata bagi kelompok Wahabi. Ya. Mereka mengatakan apa? Jangan belajar sifat 20 itu ilmu kalam. Kalian kan bermadzhab Syafi'i. Iya. Sementara Imam Syafi'i sendiri mengatakan jangan belajar ilmu kalam. Kenapa kalian bermadzhab Syafi'i tapi kalian belajar ilmu kalam? Nah, berarti kalian nggak patuh sama Imam Syafi'i. Maka jawaban kita begini hadirin. Imam Syafi'i mencela ilmu kalam yang bercampur dengan filsafat Yunani. Seperti apa? Mengatakan alam itu kodim. Ada yang mengatakan begitu. Kenapa? Karena ilmu kalam dia bercampur baur dengan filsafatnya orang kafir. Jadi yang dicela Imam Syafi'i ilmu kalam yang bercampur-campur dengan filsafat yang tidak Islam.
Ya, jadi bukan Imam Syafi'i mencela ilmu tauhid yang kita pelajari sekarang, enggak. Bilang tuh sama Wahabi itu ya. Hah? Nah, bilang yang enggak mau belajar sifat 20 karena Imam Syafi'i mencela ilmu kalam, enggak. Itu penjelasannya seperti itu. Jadi seperti itulah. Kemudian ada lagi istilah teologi Islam. Ya, pernah dengar istilah teologi Islam? Ada ilmu tauhid, usuluddin, ilmu kalam. Yang terakhir adalah ilmu teologi Islam. Ya, teologi Islam itu diambil dari bahasa Inggris, teologi. Ya, diambil dari bahasa Inggris. Ya, discourse or reason of God. Nah, pandailah sikit-sikit ya kan. Nah, artinya gini, teologi Islam itu bagian dari ilmu kalam juga. Cuma kenapa beda penyebutan? Sebetulnya sama. Kalau kalangan santri menyebut ilmu kalam atau ilmu tauhid. Kalau akademisi, anak-anak kuliah, mereka tidak menyebutnya ilmu kalam tapi ilmu teologi. Tapi sebenarnya hakikatnya sama pembahasannya tentang ketuhanan juga. Tapi saya sampaikan sekali lagi supaya ini jadi perbendaharaan kita. Bahwa ilmu kalam itu berbeda dengan ilmu tauhid. Walau sasarannya sama, yaitu sasarannya adalah Allah Ta'ala sifat-sifatnya. Tapi lebih mendalam ilmu kalam dari ilmu tauhid. Makanya istilah ilmu kalam itu baru muncul di abad 300 Hijriah ke atas. Artinya sekelas imam mazhab yang 4, mereka tidak disebut sebagai ahli kalam. Karena belum ada ya aliran ilmu kalam pada waktu itu. Setelah masa mereka berakhir, barulah muncul istilah ilmu kalam. Jadi yang kita pelajari ya di daerah Kuala Tanjung ini yang kita sebut ngaji tauhid, apakah itu kitab Sirajul Huda, apakah itu kitab Aqidatun Najin, kitab Bidayatul Hidayah, Kifayatul Awam, apapun namanya. Nah, tahapan belajar kita itu udah bukan lagi belajar tauhid, tapi sudah masuk kepada ya belajar ilmu kalam. Jadi kita nih ngaji ilmu kalam sebenarnya. Nah, cuma disebut juga sama orang, ayo ngaji tauhid, ya udah nggak apa-apa lah itu. Ya, yang penting sama-sama membahas ketuhanan. Tapi supaya kita tahu, kita ini udah tingkatannya ilmu kalam lagi, bukan ilmu tauhid. Udah cukup barangkali, sengaja saya lewatkan biar nggak banyak pertanyaan. Saya kembalikan kepada moderator.